الجيلاني وشيخ محمد بن محمد الغزالي وشيخ محمد سلمان المداني وشيخ محمد رشاد البنجاري وشيخ محمد زيني بن عبد الغني سكنبل وشيخ محمد محفوظ بن حجي محمد رملي وجميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا ولأخواننا وأخواتنا أن الله يتغشاهم من رحمة المغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفخاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mu'azzam wa hadana li tariqil islam wa manna 'alaina bi risalimahiz zalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram wa la jami' ummati alladzina lu fadlallaha bil iman. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih kita membicarakan tentang bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haditsil Mughirah, pada hadis Mughirah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una babahu bil azafir. Mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil azafir, dengan kuku-kukunya. Nah, kalau mengetuk dengan kuku itu berarti gamat ya lah, tak. Kalau yang itu nyaring. Nah, yang kayak ini tuh biasanya wani lawan yang dalam rumah, ya lah. Ya hati orangnya berkelahi itu nah. Ngetok rumahnya mana ada kayak ini. Kayak ini gini kadang langsung keluar. Nah, sahabat saking memuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngetok rumah Nabi kayak ini aja kada wani, takut kenyaringan. Kayak ini aja gamat ujung kuku. Kalau Nabi bukai, kalau kada kaina. Itulah orang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal. Wa qal Barra bin Azib, laqad kuntu uridu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil amri fa uakhiru sinina min haibatihi. Kata Barra bin Azib, sungguh aku ingin sekali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu. Cuman pertanyaan itu kutunda bertahun-tahun. Kenapa kutunda bertahun-tahun? An haibatihi, daripada wibawanya Nabi. Aku bebayah hendak berucap, kada kau berucap. Kenapa? Coba kalau kita ketemu orang yang kita hormati. Ikam ketemu Prabowo misalnya, itu memang kawa bicara plus kawa biasanya. Yang kata biasa berkawan lawan bupati, ketemu bupati aja
itu bupandirnya itu gagap. Ya lah. Kenapa? Ya karena ada wibawanya. Begitulah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mereka takutan lawan Nabi, ada pertanyaan ketemu Nabi, kada kawa menanyakan, ketemu Nabi katu Rasulullah, beliau ini adalah orang yang diutus oleh Allah, beliau yang menyebabkan mereka ini jadi orang yang beriman. Karena itu lalu kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar di diri mereka. Apakah semua orang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan kebesaran? Tidak. Bukankah orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Itu dilatar belakangi karena penglihatan mereka kepada Rasulullah hanya sekedar penglihatan kepada seorang manusia aja. Makanya di dalam Quran itu Allah mengatakan wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Orang-orang kafir itu berkata, kenapa ya ini Rasul, ini Nabi Muhammad ya'kulut ta'am, dia makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dia juga jalan di pasar. Kalau begitu sama aja lawan kita, pada makan nasi juga, pada makan iwak juga. Nah, jadi kalau orang memandang Nabi Muhammad itu dari segi manusianya, iya sama. Tapi ada yang memandang Nabi itu sebagai utusan Allah, Nabi itu sebagai penyebab mereka itu dapat hidayah, lalu mereka membesarkan. Kalau sekelas Abu Lahab, Abu Jahal, itu mereka kadang melihat Nabi sebagai Rasulullah. Sehingga kalau kata ulama, wa Abu Jahal wa Abu Lahab wa nahwuhuma, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya lam yarauhu Rasulullah wa nabiyahu. Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya itu tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Rasulullah, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Nabiullah. Lalu wa inna ma ra'auhu yatima Abi Thalib. Mereka hanya melihat Rasulullah itu sebagai anak yatim yang dahulu dipelihara oleh Abu Thalib. Enggak ada istimewa-istimewanya. Orang cuman ponakannya Abu Talib dipelihara. Lalu kata ulama, falau ra'auhu Rasulullah, kalau seandainya Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan Allah, lanafa'atuhum ru'yatuhu, niscaya bermanfaat ketika mereka itu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak itu juga kita itu lawan orang alim, kita itu lawan guru-guru kita. Kalau kita melihat orangnya, wah entu jar kawan kuai dahulu, oh jar itu kan melihat sama kayak Abu Talib, sama Abu Jahal, Abu Lahab, itu apa ada jar anak yatim mah. Ya lah, kita itu kadang-kadang kayak itu melihat tuan guru, kadang melihat guru kita, lalu kita ingat apa ada jar entu kawanku bahari, atau kadang-kadang lebih di bawah lagi, itu lagi aku untuk masih bekelekeran mah, oh jar. Ya lah, kadang-kadang kayak itu. Nah, kalau ada orang pikirannya kayak itu, dia melihat orang alim, ia melihat gurunya hanya sebagai kawannya, orang yang sama lawannya, maka ulangi sekali lagi, tidak mungkin orang itu memuliakan kepada orang alim, kada mungkin orang itu memuliakan lawan gurunya. Kenapa? Karena ia melihat dalam pandangan yang rendah. Apa ada jaraknya guru untuk apa lalu? Oh, makanya aku tuh kadang-kadang, aku ini pribadi ya, kadang-kadang
tuh guru anu tuh kawanku jarku, makanya aku biasa aja karena aku menganggap memangnya kawanku. Kayak itu juga ikam. Tapi mun aku anggap itu kawanku, memang kawanku, inya alim seorang, ya bisa juga lah kayaknya. Jadi karena menganggap sejajar ya biasa-biasa aja. Nah, aku tuh banyak yang tuan-tuan guru tuh, yang kami tuh ada grup malah banyak yang jadi tuan guru. Bagi kami ya kawan aja itu, dan dasar wujudan kawan. Dan kenapa kita kadang memandang ini itu sebagai orang alim, ya karena kita juga sama aja bisa baca kitab, kita baca kitabnya sama aja kurang lebih, makanya otomatis penghormatan kurang karena memang selipel. Nah kayak itu juga ikam, bila ikam menganggap orang itu selipel aja lawan ikam gak ada pacangan kawa menghormati orang itu. Makanya jerko ada kalau kata-kata Imam Hasanul Basri, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala, itu Allah, lihati ucapannya, jangan lihati siapa yang berkata. Kenapa? Karena Imam Hasanul Basri itu dianggap sebahagian orang asalnya sebelah mata, masih muda udah jadi guru, jar yang toha yang tadi aku udah ganalnya tuh masih main keleker ya gitu nah. Kan kadang-kadang banyak tuh tuan guru yang lebih muda dibandingkan kita lah, tapi karena kita melihat mudanya maka kita kadang akan menghargai orang itu tuh satu. Kemudian Imam Hasanul Basri itu apa? Imam Hasanul Basri itu ibu bapaknya dulunya budak, walaupun sudah dimerdekakan. Orang turunan budak dahulu tuh kada istimewa, anak budak aja kok. Nah, maka kalau melihat tuan guru melihat, wah abahnya itu kan kawanku kayak ini dulu. Misalnya dasar bujuran, abahnya itu dasar CS ikamna, main apa nih ngarannya remi. Rancak bener abahnya tuh kalah lawan aku. Itu abahnya. Sekarang anaknya, kalau anaknya tuan guru kada kawa ikam samakan lawan abahnya, ya lah. Jadi muda abahnya siapa itu kada penting. Kemudian Imam Hasanul Basri itu jar kulitnya asmar itu coklat. Orang Arab kan putih, ini coklat. Tujarku di luar negeri sana itu orang beranggapan kulit putih itu kayaknya lebih hebat dibandingkan kulit hitam. Dianggap seperti itu. Kalau melihat itunya, maka orang juga tidak akan menghormati kadang-kadang. Maka yang dilihat bukan itunya. Yang dilihat tadi makalahnya telah itu apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan benar-benar ilmu, berarti alim nih orang nih. Setiap ada masalah dia jawab dengan dalil Quran, dengan hadis, dengan kitab. Namun kita nggak ada tahu, cari di Google dulu. Ya kalau lah ada tahu, suruh baca kitab, mencari di Google kan ada tulisan Arabnya, kan ada barisnya, kan bisa baca juga. Tulisan Arabnya yang di Google tuh kan bisa baca juga. Suruh baca Arabnya ada bisa, apalagi mengartikan satu-satu. Jadi mun yang di Google itu salah karena kau membujurakan, karena kada ada alatnya untuk membujurakannya. Kalau lah beda kalau nih kayak kitab-kitab model kayak ini nih, kadang-kadang bisa salah cetak, tapi karena kita sudah tahu wah ini kayaknya lebihan hurufnya, ini kayaknya terbalik, ini tahu kita mun kada tahu napa-napa pokoknya. Nah, jadi makalahnya itu yang paling penting, apa yang dia ucapkan, karena ini pepandirnya ada Qurannya, ada hadisnya, dijelaskan dengan baik, baca kitabnya bisa menjelaskan dengan baik. Berarti ini walaupun anum pada aku, walaupun abahnya tuh dahulu CS ku main remi misalnya, walaupun tapi sekarang dia orang alim. Nah, kalau kita memandang orang alimnya, nah mau tuh kita menghormati orang alim tuh.
Tapi mun kada memandang itunya jadi harapan kayak Rasulullah tadi. Rasulullah itu kalau bagi Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat sangat mulia. Tapi bagi Abu Jahal, Abu Lahab, dadai. Orang cuman anak yatim menjaga bahar itu. Aku gaduh rencak. Aku beri duit rencak lawan inya. Lagi halusnya minta duit tuan aku, masa. Nah, maka kayak itulah. Makanya kalau kata ulama itu Abu Hasan Al-Hawshafi beliau berkata, alamatus syaqawati, tanda kecelakaan, ayyarzukal abdu, bahwasanya diberi seorang hamba, diberi rezeki seorang hamba. Apa rezekinya? Suhbatal arifin, dia berkawan, bertemu, berjumpa kepada siapa? Kepada orang arifin, orang-orang yang makrifat lawan Allah. Bila makrifat lawan Allah itu berarti alim tuh. Bila inya alim berarti inya takwa tuh. Nya kayak itu. Nya karena kalau dipisahkan, orang yang kenal dengan Allah berarti kenal dengan Allah sebagai Tuhan. Orang yang kenal dengan Allah berarti kenal dengan peraturan-peraturan Tuhan. Kalau kenal dengan peraturan-peraturan Tuhan berarti alim kada? Alim. Orang yang makrifat itu karena tahu dengan Tuhan, tahu dengan peraturan-peraturan Tuhan, dan kalau peraturan Tuhan itu dilanggar, maka ia tahu juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya bisa masuk neraka. Ya lah. Ya kada? Melanggar perintah Tuhan masuk neraka kada? Masuk neraka. Karena takutan masuk neraka, maka inya kada mau melanggar perintah Tuhan. Ya lah. Nah, itu lalu yakum muncul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana a'rafukum billah, akulah manusia yang paling makrifat. Siapa aja di antara kita ini yang mengaku makrifat, Nabi paling makrifat. Makrifat itu bahasa Arab, tapi sudah ke Indonesiaan ya. Arti makrifat itu bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya kenal. Kalau Arafa kenal artinya. Jadi bila orang yang mengaku makrifat kepada Allah, berarti orang itu kenal dengan Allah, kenal dengan hukum-hukumnya Allah, kenal dengan sifat-sifatnya Allah, yang Allah itu diantaranya kalau orang membangkang kepada Allah bisa Allah siksa. Karena itu maka dia takut. Itu ngarannya ma'rifat. Makanya biasanya ada di tulisan-tulisan itu al-arif billah. Arif itu diambil dari kata-kata ma'rifat juga. Arafa ya'rifu irfan atau irfatan wa ma'rifatan bahwa arifun. Jadi arifun itu orang yang kenal artinya. Nah, makanya ku orang yang kenal itu berarti orang alim. Jangan kayak orang kada tahu-tahu. Penyembah yang kada, baca Quran kada bisa, baca kitab apalagi. Lalu ngaku aku nih orang makrifat kepada Allah katanya. Makanya mun ikam hendak belajar ilmu makrifat, belajar lawan aku ujarnya. Jangan belajar di masjid. Itu lain ilmu makrifat ujarnya. Yang inya itu aja takuni arti makrifat apa garang tak? Jangan-jangan kada tahu. Mengatakan tuh nyawa ini jadiku banyak di akhir zaman ini yang kalau bahasa anunya itu serigala berbulu domba. Orang kada alim pura-pura alim tuh banyak. Itu kan lain pakaiannya. Kalau serigala itu berbulu domba berarti kan lain pakaiannya. Orang kada alim pura-pura alim banyak di akhir zaman ini. Kan sudah rancak kita baca hadis. Idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak mensisakan lagi di muka bumi ini atau di kampung ini atau di tempat ini apa yang kada disisakan Tuhan, aliman, orang alim. Ittakhadzan nas ru'asa'a juhala, lalu manusia mengambil orang untuk dijadikan guru, dijadikan mursyid, dijadikan macam-macam. Sini jar aku membimbing ikam mojar. Tapi kada tahu juga.
Pasuilu ditakunilah si guru tadi, ditakunilah si mursyid tadi. Karenanya kada berilmu, fa'au bi ghairi ilmin, dia jawab tuh pertanyaan dengan tanpa berdasarkan ilmu. Nah, lalu hum dallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan orang. Maka tetapnya ku dilihati, bila ada guru-guru itu dilihati sekolah kah adakah, namun yang kada sekolah lusah. Aku ada pernah ku kesahakan, aku itu ceramah tentang menikahkan orang ini bahari dah mungkin 10 atau lebih daripada 10 tahun silam. Lalu kuceritakanlah bahwasanya harus ada wali dan lain sebagainya. Ya kemudian ada lelakian bibinian datang kepada seseorang lalu menikahkan kada sah. Bapaknya bukan, wali hakim bukan. Kalau dia dianggap sebagai wali muhakam, jadi itu belum tepat karena wali hakim ada, penghulu ada. Soalnya ada anak murid kita ada hulu tuh. Capai wahini ayah murid kita. Iya kah guru jadi kiraku jar asal ulang minta kawinkan, kawinakan. Kan ngarannya kada tahu lah, kada tahu, kada suah sekolah, kada suah mendalami tentang bab nikah. Kiranya yang kayak yang cuman yang terlihat, kalau yang terlihat itu engkau aku nikahkan dengan seorang, itu aja yang terlihat. Ujar lelakiannya kabil tu nikah bimahril mazkur, dengan mahar yang sudah disebutkan, itu yang terlihat. Tapi kan ada tuh bagaimana ini kayak orang sembahyang juga, yang terlihat duduk berdiri dan lain sebagainya. Ada yang kada terlihat. Misalnya niat terlihat kada terlihat, baca Fatihah lagi bagamat kada terlihat. Ada yang cuma melihat orang Allahu Akbar berdiam aja, kada bacaannya lalu. Orang rukuk 4 rukuk, orang tahiyat kada bacaan dia berdiam aja. Sahlah sembayangan. Sama sudah, luarnya sama ya lah, tapi anunya kada sama. Kayak tadi kita sembahyangan bayar rakaat ketiga, saya itu ragu-ragu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Sengaja saya Allahu Akbar, lawas banar kada ada yang menagur. Hanya ada yang menagur berdiri, itu hanya untuk menumbuhkan keyakinan aja. Jadi ada orang ngaku makrifat, ngaku jadi wali, ngaku jadi ini, tapi lawan peraturan Allah dilanggar, itu kuulangi makrifat palsu. Kalau yang ngaku jadi wali palsu. Jadi guru tasawuf misalnya gawian meranakakan duit, tahu meranakakan duit. Ujar bahasa agamanya itu riba, ujar bahasa Indonesianya itu rentenir ya kalau lah. Nah misalnya jangan hendak empat yang kayak itu, ini aja kada tahu dihukum. Misalnya ada guru tasawuf, misalnya ada guru anu gawian bepacaran, misalnya kada bepacaran jar aku badi dingsanakan aja lawan inya. Badi dingsanakan itu kada mempengaruhi apa-apa, tidak merubah hukum. Kalau aku ini misalnya lawan bini Udin nih badi dingsanakan misalnya, kada lalu dengan kayak itu, ayo kita berjalanan ke Barong, nggak ada boleh tempeleng aja itu. Biar guru kita tempeleng ini apa, guru nih bawa biniku ke Barong, kecuali lawan Udinnya ya lah. Kalau nyalon Udinnya duduk di belakang, kebetulan aku lawan biniku juga tahu ada apa-apa ya. Aku lawan bininya ini ada kawan, kada jah biar berkahnya, mau berkah salah itu kada ada berkah-berkahnya. Jadi dilihat-lihat juga. Ada kadang-kadang jago guru tasawuf, guru yang muda-muda jadi wali, sini jar aku cium bini mau didahi supaya berkah, dosa hanya itu. Amun inya dicium wali atau dicium orang yang makrifat dapat berkah, semua bibinian dicium Nabi ya Allah. Nabi mau kada kira-kira orang dapat berkah?
Kira-kira mau dan Nabi umatnya itu dapat berkah? Mau hanya, tapi bukan dengan cara mencium, ya lah. Caranya lain. Suruh beramal. Udah saya cium-ciuman. Kamu jarmun sawat dicium guru nih, berkah bini nih, bunguli guru. Tuh lain guru tuh. Kada aku madahkan di akhir zaman ini yang tadi banyak kerjaan itu yang tadi dallu wa adallu, gurunya sesat, cium orang tuh sesat ya. Kalau adakah kaul yang mengatakan boleh? Ada kalau yang lain dibungulinya. Kayaknya yang murid-murid ini 4 kayak gurunya juga, bubaynya gurunya mati, murid-muridnya pulang. Siapa aja yang hendak dapat berkah, aku cium. Apakah ada rusak? Makanya Jarko, aku itu ketika memikirkan perjalanan hidupnya, aku itu Jarko, setiap pesantren yang aku selesai sekolah di sana itu hendak diangkat jadi guru. Bujuran, mun kada percaya, takuniha pesantren. Cuman kenapakah waktu itu kada ada berminat jadi guru tuh, kada ada berminat. Sekalinya jadi gurunya di sini. Mungkin diantara hikmahnya menjagai supaya jangan ada aliran sesat. Namun ikam tapak guru lawan yang jarang sembahyang, ikam dijamin pasti kada sembahyang juga. Sedangkan gurunya yang rajin sembahyang aja belum tentu lagi. Guru ini sembahyang terus ke sana, cuman aku tuh tempatnya aja lain-lain. Aku tuh tempatnya aja lain-lain. Aku hampir pokoknya tiap hari itu 5 kali itu pasti berjamaah. Tapi tempatnya aja lain-lain. Kadang-kadang ke sana karena memang tulak tarus katanya. Yang kayak itu aja anak murid belum tentu ke masjid terus. Apalagi mun gurunya kada suah ke masjid. Tambahnya ya, berarti sunnah kada ke masjid. Itu dallu wa adallu kada, sesat menyesatkan kada, iya menyesatkan lah. Makanya ya aku alhamdulillah, aku ingat benar 20 tahun silam melak ini dari kisahnya ya. Mungkin kalau di luar negeri itu Texas, orang berjudi di mana-mana, orang sembahyang kada terlihat. Bujuran orang sembahyang kada terlihat. Nih di masjid kita ini Pak Do, kalau Pak Do kah? Inya imamnya kamat, inya imam, inya azannya imamnya kamat, inya imam, makmumnya enggak ada. Kayaknya masjid tuh punyanya seorang. Kan bahari kayak itu ya, ini kada mungkit-ungkit. Artinya Tuhan memang sudah kada ada, kalau yang kada ditakdirkan Tuhan tuh kada ada. Kita balik ke cerita tadi. Kata Abu Hasan Al-Khawshafi, alamatus syaqawah, tanda orang itu sebagai orang yang celaka. Ayyur zakal abdu, bahwasanya diberi rezeki akan seorang hamba. Apa rezekinya? Suhbatal arifin, ini tatamu lawan orang yang arifin. Ketemu lawan orang alimnya ma'amalakan ilmu. Nah, cuman summa la yahtarimuhum, kemudian orang itu la yahtarimahum, bisa juga kemudian dia tidak memberi penghormatan kepada si alim. Ya tadi dianggap tuh kawan gue kabar itu. Cuman kebetulan aku sekolah SMP, SMA, kuliah, inya sekolah pesantren sampai ke Hadarul Maut misalnya. Kawan kuara itu, makanya aku tuh kalau ketemu, hai bro, beketok-ketokan dahi lagi kami. Oh jer. Kan tetamu lawan orang alim, orang soleh, kada menghormati. Nah, kenapa jargo kada menghormati? Ya karena inya melihat itu cuman kawannya, mungkin bawahannya, mungkin yang dilihat statusnya. Kalau yang tadi kan Hasanul Basri anak budak, dilihat guru kada sugih gitu, apa-apa juga. Seorang sugih banget, bisa anak buah misalnya 50. Guru ini apa ada mau unjun gawian dijual kayaknya dapat 30.000 untuk bang parai.
Dilihatnya mau unjunnya aja, kada dilihatnya gurunya itu kada dilihat. Maka aku ulangi sekali lagi, ini madahakan aja, terserah ikam hendak kayak apa menilai. Ikam hendak menghormati orang alim, menghormati perguruan itu, jangan dilihati inya kayak ikam aja. Inya itu yang maulah aku yang asalnya kada sembahyang jadi sembahyang. Inya itu yang maulah aku tiap hari bebujur. Kawa tuh ikam menghormati. Namun ikam melihat ngapa ada ajarnya. Untuk kawanku bekelekeran mah dahulu di harapan. Dan itu kalau ikam gak ada menghormati, itu tadi apa tadi? Alamatus syaqawah, tanda orang itu celaka. Kan sudah kita baca di minggu-minggu yang lalu. Orang kalau pada menghormati Nabi nyaring aja pandir pada Nabi, antahbata a'malukum, bahwasanya amalnya akan runtuh. Dan mereka ketika runtuh amalnya itu wahum la yash'urun. Mereka kada sadar bahwasanya amal mereka itu runtuh. Makanya di dalam kitab Tabakat itu kadang-kadang ada perkataan wali itu yang kadang-kala kita pahami kecuali kita memang mengerti perkataan wali itu sendiri. Misalnya begini, kata Abu Yazid Al-Bastami, man ra'ani dakhalal jannah, siapa orang yang melihat aku pasti masuk surga. Ini apalagi wah ini musim HP itu ya, yang itu kata-kata orang itu bisa dipelintir. Nah kata-kata yang seperti ini nyaman benar dipelintir. Siapa yang melihat aku pasti masuk surga. Ini jar aliran sesat berarti tasawuf ini. Masa melihat Abu Yazid Al-Bastami aja masuk surga. Nah, ini perlu disikapi. Melihat apanya? Nah, melihat Abu Yazid Al-Bastami itu sebagai orang alim, sebagai orang saleh, sebagai guru, sebagai mursyid. Kalau ikam melihat Abu Yazid Al-Bastami sebagai orang alim, maka berarti efeknya ikam umpat atau kada? Umpat. Kalau umpat berarti dibimbing hidin kada? Dibimbing hidin. Kalau dibimbing hidin berarti baik kada amalan? Baik. Kalau amalannya baik masuk surga atau kada? Nah, kayak itu rentetannya. Maka jaku kata-kata wali itu jangan ditaguk bulat-bulat. Bahjar nyaman banget melihat aja masuk surga, baik melihat aja kayak itu beli lagi nyamannya karena mau ke itu melihat orang ini sebagai orang alim, karena orang alim lalu diikuti. Kalau diikuti kita berbaik, kalau kita berbaik kita masuk surga kayak itu pahamannya. Ada juga kata-kata orang wali, man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwah lam yadkhulin nar. Ini sama juga kata-katanya. Siapa yang mati di perutnya masih ada sisa-sisa kopi, maka orang itu tidak akan tersentuh api neraka. Berarti kalau kada tersentuh api neraka berarti masuk surga. Bahjar nyamannya tinggal minum kopi aja tiap malam, milihnya mati kada pacangan masuk neraka, masuk surga. Mun kayak itu jar bepasan lawan bini mulai hari ini walaupun kada ketujuh kopi, minum kopi tiap malam. Kalau pindah mati isuk daripada sembahyang lapah-lapah baik minum kopi. Sama juga pada kada masuk neraka. Nah, ini salah paham juga. Ini yang berkisah siapa? Yang berkisah wali. Berarti kalau wali beribadah, supaya ibadahnya kuat maka minum kopi. Nah, jadi berarti siapa yang malam tadi beribadah? Kalau orang beribadah malam ngarannya tahajud. Kalau orang penahajud kira-kira sembahyang 5 waktu nyagawi kada? Gawi. Ada orang sembahyang tahajud gawi, sembahyang 5 waktu kada digawi, gila gitu.
Kalau sembahyang sunat aja inya gawi dengan baik, berarti sembahyang wajib inya gawi dengan baik. Kalau inya minum kopi tadi karena hendak beribadah, maka berarti orangnya sembahyang 5 waktunya bagus, sembahyang sunatnya bagus. Kalau inya mati siang, berarti sisa kopi malam tadi masih ada di parut lah, berarti hanyar banar lawan beribadah. Kalau orang mati lagi hanyar beribadah itu ngarannya mati husnul khatimah. Kalau mati husnul khatimah masuk surga, masuk neraka? Masuk surga. Minum kopinya lagi kuat beribadah, untuk kuat beribadah. Ada juga kawan misalnya minum kopi terus supaya apa? Jagai main bola. Malam tadi kah 4-0, ada harapan. Ini bukan bukan. Aku udah nonton bang, cuman lihat di TV padahal dalam hati berharap juga Pak menang, cuman kalah aja. Ada kawai disesuaikan. Jepang nomor 1 di Asia, ya Allah, kita nomor berapa? Pokoknya yang hobi sakit hati malam tadi, ya. Nah, minum kopi agar nonton bola. Kira-kira kalau mati sok karena nonton bolanya. Malam tadi kan main bolanya nggak ada. Malam tadi ya. Misalnya lalu nonton bolanya sampai jam 1 misalnya. Mbah itu menangis pulang karena kalah. Bapak subuh kada sembahyang. Saking sakit hatinya mati. Minum kopi malam tadi mati. Kira-kira masuk surga kah? Tidak harapan. Kenapa ajar kata-kata wali itu salahkah? Bukan, kata-kata wali itu ya untuk bubuhan wali juga. Bubuhan wala kan kawa diumpatkan. Jadi jadi kayak itu kata-kata kata-kata. Jadi ada orang kadang di ini belajar tasawuf itu jar menyesatkan. Ada kata-kata itu yang kadang-kadang masuk di akal. Ikam kada bisa mengatur, apalagi ikam misalnya melihat ilmu tasawuf itu dengan kebencian. Kalau sudah melihat ilmu tasawuf dengan kebencian, ya ngarannya salah taruh saya orang. Ngarannya benci itu salah taruh seorang. Ada sudah aku sampaikan dahulu itu kata-kata dicontoh di nahu aja. Wa inur ridha an kulli aibin kalilatun. Orang kalau suka dengan seseorang, suka dengan sesuatu, maka seseorang itu, sesuatu itu baik, harus wah kelihatan buruknya. Walakinna aina sukhti tubdil masawiyah. Tapi kalau inya sudah kada ketuju, kalau sudah benci, yang halus-halus gini, kawalnya mau ungkit-ungkit. Jadi mun hendak tahu ikam itu katuju kada lawan guru ikam. Bila ikam mau ungkit kesalahan guru ikam aja. Tuh guru tuh dahulu suah. Aku kamu assalamualaikum kada dijawab. Oh, itu aja diingat padahal 3 tahun yang silam. Berarti ikam kada ketuju lawan guru itu. Iya, garam dulu itu kada hendak menjawab. Siapa tahu hidin kada mendengar. Aku jadi kada ketuju lawan guru itu kenapa? Aku mau undang kada datang kam. Ya dilihati kada datangnya itu kenapa? Tapi amun itu yang diungkit-ungkit berarti kamu kada ketuju tuh lawan guru itu. Mana orang yang ketujuh itu datang ke hidin kada kah? Bila kada datang ada tuh berarti kesibukan hidin. Bisa ada jadwalkah yang sudah terjadwal? Bisa apakah? Kayak itu contohnya sama lawan bini kayak itu juga kok. Amun ikam sayang lawan bini ada apa-apa, nyebekentut nyaring ada apa-apa aja. Tapi bayinya bekentut nyaring, pukul banget ini jar bekentut jika keluar habis terkurung bau ujar, maka bau alahan pada bangkai ujar. Itu berarti kada sayang lawan bini sudah. Biar pada aku sayang dustainya. Kada ini ujung. Kenapa?
para sahabat itu benar-benar memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan yang luar biasa, karena yang mereka lihat bukan Nabi Muhammad sebagai manusia, tapi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang menjadi sebab mereka dapat hidayah. Kalau sudah dapat hidayah, pasti akan memuliakan orang itu. Nah, kita teruskan. Faslun. Wa'lam anna hurmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi wa tawqirahu wa ta'zimahu lazimun kama kana hala hayatihi. Ketahuilah, kata Qadhi Iyad, bahwasanya penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad wafat, wa ta'zimahu, memuliakan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat, wa tawqirahu, membesarkan. Dikias, kalau sahabat seperti itu. Kalau kita ini kadang-kadang kenapa kalau guru-guru kita meninggal kita ziarahi, kita lah itu penghormatan. Ketika mereka hidup kita ziarahi, ketika meninggal pun diziarahi biasanya. Kita teruskan dahulu. Wadzalika inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana penghormatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Yang pertama, inda dzikrihi, ketika menyebutnya. Jadi ketika mengingat Nabi Muhammad, ketika itu seolah-olah Nabi Muhammad ada. Wa dzikri hadisihi, ketika membaca hadisnya. Wasimai ismihi, ketika mendengar namanya. Wasiratihi, ketika mendengar ceritanya. Sallallahu alaihi wasallam itu ada waktu kita ajan ya. Coba kita lihat dahulu. Ikam pernah enggak nonton ya hapsiannya guru sekumpul lah. Saya, coba lihat bagaimana orang membesarkan Rasulullah. Guru sekumpul itu membesarkan Rasulullah. Duduknya tenang, kadang mondar mandir, ada urusan sedikit berdiri, diam, dipersiapkan. Kira-kira ini pacangan hendak bekemeh dulu. Kira-kira hendak makan dulu. Kira-kira hendak buang air besar dulu. Jangan setengah kemeh, setengah beira, setengah. Kadang-kadang keluar dulu tempat, jangan berokok, balik lagi ke dalam. Itu tidak ada penghormatan kepada Rasulullah SAW. Kalau Nabi hidup, Ikam duduk di sini. Ada yang idolah, beira dulu. Ada yang idolah, menebakemeh dulu. Adakah soal Ikam bertemu dengan bupati kayak itu? Aku bertakut. Ada mau kalau balik, besar lagi balik ke sini. Menjadi bupati kan kayak itu. Kita itu sudah mempersiapkan diri. Maka kayak itulah orang yang memuliakan Rasulullah SAW. Ketika dibacakan sirahnya, Maulid itu kan membaca sirahnya. Jangan mondar mandir. Kamera misalnya itu aja diurusi. Tunggal duduk di tang kamera tuh siapa yang hendak mengamera? Jangan bola balik. Hendak ditagur ketia gurunya harus duduk tenang juga. Ngalih banget. Udah sudah main lagi. Biar papa aja. Penonton kita kada banyak juga ya kalau papa aja. Kita ini dan YouTuber bukan. Kita ini cuma pengajian yang direkam. Aku merekam kada, melarang kada juga. Tapi jangan seolah-olah rekaman itu yang paling utama, kada. Yang utamanya tetap kalau pengajian utamanya pengajian, kalau yang maulidan utamanya ya maulidan. Kada ada yang lain. Kalau yang lain-lain itu cuman ya tambahannya sedikit kada apa-apa, tapi jangan mengganggu pengajian, jangan mengganggu pengajiannya. Maulidan enggak mau bola balik 10 kali dah bola balik ya kada pas ya, mati aja udah.
Ini memadahkan. Kan guru itu madahi. Aku tuh jarang madahi itu waktu-waktu anu. Wah ini bang, mau didengar kada, amunnya kada. Minimal aku kada punya tanggung jawab lagi di hadapan Tuhan. Kenapa jar Tuhan itu bolak balik garis wadi padahi kah? Jarku sudah, inya aja bolak balik terus. Nah berarti kan aman sudah. Nah, dah itu dulu. Ya aku ini apa-apa ikam tersinggung kada apa-apa aja yang kuharapkan tersinggung bang mau supaya ampe ya Allah lah mun kada tersinggung berarti kayak angin lalu ngarannya rugi. Salihillah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas bi talabil ilmi wa nashra fi jami' ta'at rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.